ada bidan, gadis, masih muda. Mau enggak, kata istri saya. Kok mau enggak? Saya enggak lihat wajahnya, mau gimana saya? Bawa ke sini. Nanti kalau ke sini Bapak tolak, saya yang malu katanya. Ya enggak, gimana caranya? Pura-pura saya darah, tes darah untuk kolesterol, untuk apa? Macam-macam lah tes darah orangnya. Oh, saya lihat. Setelah orangnya pulang, istrinya, gimana Pak? Enggak cocok saya. Nggak cocok. Jadi udah beberapa kali ditawarkan itu, insya Allah istri saya di surga ya. Kalau ibu-ibu mau ngikutin jalur istri saya silahkan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian ya rahmati ya Allah sebenarnya kenyamanan. Sama anak-anak kita, hubungan sama anak-anak, hubungan sama saudara-saudara. Ada masalah, perbaiki. Karena itu membuat kenyamanan. Yang keempat adalah intelektualitas. Tidak ada kenal usia. Kalau otak kita selalu jalan, semangat akan terus. Contoh misalnya, ada orang usia, profesor-profesor itu kan usianya sudah di atas rata-rata meskipun sekarang banyak yang muda lah. 50 50 tahun, ada yang kalau udah 60 itu sudah enggak ini. Udah warning. Udah enggak boleh diurus. Jadi di atas 50 tahun, 55 tahun kemudian jadi profesor usia 65 tahun masih seger pikirannya kan. Kenapa? Karena olah otaknya terus-menerus. Kenapa ada orang setelah pensiun gitu kan, baru 56 langsung kelihatan tua, 2 tahun kemudian stroke, 1 tahun kemudian meninggal. Kenapa? Olah otaknya, semangat hidup enggak ada karena olah otaknya enggak dijalankan. Karena itu baca buku, Iqra, 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 baca, baca, baca. Memang kadang-kadang kita punya masalah, setelah 45 tahun plusnya itu makin tinggi. Perlu alat, ya enggak apa-apa, yaitu sunatullah alamiah. Orang yang senantiasa baca buku terus-menerus, usianya akan semangatnya akan tinggi, usianya akan kelihatan muda, gitu kan? Dan otaknya enggak pikun. Kenapa orang pikun? Karena tidak pakai mikir, mikirnya itu mikir yang tidak tepat. Baca buku, baca buku. Kalau kita setiap hari baca buku, insya Allah enggak akan pikun. Profesor-profesor itu umumnya tidak pikun, kecuali profesor yang enggak mau baca buku. Gitu kan. Saya ketika bapak saya di rumah sakit, di Opnam, udahlah semangat hidupnya itu, padahal usianya baru 75 tahun. Semangat hidupnya itu sudah enggak begitu besar. Kenapa? Ya karena teman-temannya udah meninggal semua. Selalu ceritanya teman saya udah meninggal, tinggal saya. Selalu setiap pulang gitu, ketika masuk rumah sakit, masih pakai itu saya datang. Pak, saya bilang, anak-anak pengen mengabdi sama Bapak. Bapak usianya harus panjang. Belum banyak kami ini membalas jasa Bapak. Saya berharap, saya bilang, Bapak nanti meninggal, Bapak itu tahu menangi saya profesor, guru besar Pak. Wah semangat Bapak saya. Setiap saya pulang ditanya sekarang, kapan guru besarmu? Setiap saya pulang, guru besar kan kepangkatan. Ya, istilahnya 3 ya, 3C, 3D, 4A, 4C, sampai kemudian tinggal tambah 2 namanya Skopus. Kalau guru besar itu kan syaratnya cuma 3. Yang pertama sudah doktor, yang kedua menulis jurnal di Skopus 2 aja cukup gitu loh. Apalagi orang seperti saya yang memang hobi menulis tidak susah. Kemudian yang ketiga itu KUM. Ya, KUM itu 850 itu sudah guru besar kepangkatan. Yang susah itu kalau doktor, nyari doktor itu memang setengah mati. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, intelektualitas itu perlu kemudian dibangun. Saya itu S2 teman saya nggak lulus 50%, saya S3 teman saya nggak lulus 80%. Ya. Maka ketika saya punya perguruan tinggi, orang jual beli ijazah, saya nggak ada itu. Banyak yang berguguran. Banyak anggota DPR yang entah ijazahnya di mana itu. Anggota DPR loh ya, jangan yang lain. Anggota DPR, gitu kan. Ya. SMP. Dan terakhir, ini yang 4, itu kan udah 4, 5 sempurnanya itu adalah fisik, materi. Korporasi, perusahaan, ada target.